nyambel terasi sayure bayem. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Bahagia? Bahagia. Bahagia. Tanggal muda ini. Utang-utang sudah dibayar Bapak Ibu? Sudah ya? Bagi teman-teman yang kos, persediaan mie instan sudah dicukupi? Ya. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita merasa diberkati Tuhan. Amin? Amin. Amin. Kalau kita merasa diberkati Tuhan, mari kita membagikan berkat kepada kanan kiri kita dengan cara yang sederhana seperti biasanya. Tengok kanan kiri, tatap dengan tatapan yang lembut. Berikan senyuman yang paling manis sedunia. Ucapkan selamat pagi berkah dalam. Gitu, silakan. Manis napa mboten? Manis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama memasuki hari Minggu biasa yang kelima pada tahun liturgi C. Dari ketiga bacaan yang kita dengarkan bersama tadi, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, saya melihat ada satu kesamaan, yaitu masing-masing bacaan merupakan kisah panggilan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah gereja kita. Bacaan pertama menggambarkan panggilan Nabi Yesaya. Bacaan kedua menggambarkan bagaimana Paulus dipanggil oleh Yesus. Bacaan Injil menggambarkan bagaimana Simon Petrus dan teman-teman yang lain juga dipanggil untuk menjadi murid Kristus oleh Yesus sendiri. Dan dari ketiga panggilan tiga tokoh gereja kita yang besar itu, ada pola yang kurang lebih sama dalam permenungan saya. Polanya adalah satu, kesadaran bahwa saya ini punya dosa. Kesadaran bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Yang kedua, kesadaran bahwa meskipun saya ini berdosa, meskipun saya ini bukan siapa-siapa, dan bahkan mungkin karena dosa-dosa saya, seharusnya saya dihukum, tetapi Tuhan mencintai saya melebihi segala sesuatu. Kesadaran akan dua hal ini yang kemudian menggerakkan baik Yesaya, Paulus maupun juga Petrus, kemudian akhirnya terpanggil untuk mengikuti Kristus dan menjadi pewarta-pewarta Injil. Ketika merenungkan bacaan hari ini, untuk mempersiapkan renungan hari ini, saya teringat akan pengalaman panggilan saya. Boleh nggih saya sedikit berbagi cerita pengalaman saya nggih? Saya sebenarnya Bapak Ibu lahir di Lampung, di pedalaman. Kalau Bapak Ibu tahu Lampung, ada daerah namanya Liwa. Liwa itu sudah pedalaman, masih naik lagi, pedalaman lagi. Saya lahir di tengah-tengah hutan, maka boleh kalau dikatakan orang hutan. Tapi bukan orang hutan ya. Saya lahir di pedalaman di mana tidak ada kendaraan bisa sampai di tempat saya, dokter pun tidak ada. Maka saya lahir oleh jasa dukun bayi. Di tempat saya tinggal masih banyak binatang buas, gajah, macan, beruang, dan babi hutan. Ular juga besar-besar. Setiap malam bapak-bapak kepala rumah tangga itu selalu keliling kampung ronda, membawa mercon yang dibuat dari bambu yang besar-besar, pakai karbit dinyalakan setiap malam. Jadi kami di sana setiap malam itu suasananya seperti malam tahun baru, gitu ya. Tapi tidak ada kembang api, hanya itu saja. Suatu hari rumah saya karena kebetulan terletak paling pinggir dengan hutan, dan kebetulan waktu itu bapak saya sedang ronda keliling kampung dengan teman-teman kelompoknya. Yang ada di rumah hanya ibu saya dan juga kakak saya perempuan. Kami masih kecil-kecil, saya masih 3 tahun kalau tidak salah. Tapi saya ingat betul pengalaman pengerasaan itu. Hujan, rintik-rintik gitu, airnya tidak bergelombang tetapi ya. Lalu terdengar dari kejauhan suara gajah. Suaranya bagaimana Bapak Ibu, Suster? Ada yang tahu? Wah, gitu ya, kurang lebih begitu. Persis enggak? Enggak ya kayaknya. Kurang lebih begitu suaranya, dan kami sudah tahu kalau ada suara gajah disertai dengan bunyi patahan pohon-pohon, berarti gajah akan segera datang dan mengamuk. Dan betul, gajah datang menyerang kampung kami. Pada waktu itu, hal yang pertama kami harus lakukan ketika datang gajah adalah keluar rumah.
dan bapak ibu saya dan kakak saya dibawa lari keluar rumah begitu dari dalam rumah, diketiak begini ya, bahasa Inggrisnya dikempit begitu. Lari buka pintu depan, di depan rumah itu sudah berjejer 6 gajah yang besar-besar baris. Tidak jauh dari kami, paling 1,5 meter sampai 2 meter. Sebenarnya kalau mereka mau menggapai kami dengan belalai mereka bisa. Tetapi melihat gajah 6 ekor di depan rumah, ibu saya menutup pintu lalu saya dibawa lagi. Kami dibawa lagi masuk ke rumah. Ibu saya kemudian berdoa terus menerus. Sejauh saya ingat, doanya Bapa kami dan Salam Maria. Tetapi sampai selesai ya, bukan Salam Maria Bapa kami, Salam Maria bukan. Tapi Bapa kami sampai selesai, Salam Maria sampai selesai. Lalu ketika ibu saya sedang berdoa gencar begitu, dilalai puji Tuhannya adalah gajah yang tadinya ada di depan rumah, yang jumlahnya 6 itu, mereka berjalan ke samping rumah. Bahasa Prancisnya melipir begitu ya. Melipir ke belakang rumah. Dan ketika gajah sedang berjalan sampai lewat samping rumah, di belakang rumah itu, saya dan kakak saya kembali dibawa lari. Ketika kami lari sampai depan halaman rumah, kami di sana itu setiap malam depan rumah selalu menyediakan api unggun menyala dan ketela untuk jaga-jaga kalau ada kelompok ronda yang datang lewat dan lapar, mereka bisa sewaktu-waktu membakar ketela itu. Dan rumah kami di sana terbuat dari kayu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sehingga ketika kami sampai di depan halaman rumah, rumah kami dirobohkan dari belakang oleh 6 gajah itu dan terbakar di depan kami. Pengalaman itu yang membuat saya kemudian menyadari betul bahwa Tuhan begitu mencintai saya. Meskipun pada waktu itu saya jujur belum mengenal gereja, belum mengenal agama saya Katolik. Bapak saya dan ibu selalu mengajari saya berdoa Bapa kami dan Salam Maria. Tetapi setiap sore, karena memang tidak ada gereja dan tidak ada pelayanan dari gereja, karena kami begitu di pedalaman, lalu setiap sore saya ikut mengaji bersama teman-teman seusia saya. Saya pernah khatam Al-Quran, tetapi jangan pernah diminta untuk mengulangi karena sudah lupa kalau sekarang ya. Maka pengalaman itu yang membuat saya kemudian menyadari betul bahwa Tuhan begitu mencintai saya. Saya bisa selamat dari peristiwa itu bukan sebuah kebetulan, tetapi justru Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan saya, menunjukkan cinta kasih-Nya, dan memberikan tugas perutusan bagi saya untuk kemudian saya emban. Itulah yang membuat saya kemudian termotivasi untuk menjadi seorang imam sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, Suster, Frater, Bruder, saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing punya pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat pada Tuhan, mari kita sadari betul, meskipun kita ini berdosa, tapi kita dicintai oleh Tuhan. Dan karenanya kita diutus untuk menjadi pewarta-pewarta cinta Tuhan itu pada orang-orang di sekitar kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan.